Ya nggak tahu, tiba-tiba datang tuh orang tua almarhum tuh, orang tua korban tuh datang. Kamu tahu nggak kejadian ini? Kejadian di mana Pak? Kata saya tuh, saya udah 3 hari di sini Pak. Kata saya tuh, saya udah di polsek posisinya 3 hari. Saya nggak tahu Pak, kata saya tuh. Udah teman-teman kamu udah pada ngaku semua di Polres. Teman-teman saya siapa Pak? Nanti dulu Pak. Nah, saya terus dijedot-jedotin tuh ke teralis. Jedot-jedotin nanti dulu Pak. Apa-apaan Pak? Kata saya tuh, saya gituin kan. Ada kabar burung yang saya terima yang mengatakan justru Mabes Polri mengatakan tidak ada perbuatan pidana di balik meninggalnya kedua almarhum dan almarhumah. Dan ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan para penyidik lainnya. Kemudian yang melihat dua terpidana ini yang minta tolong ke suatu rumah di mana bajunya semua penuh darah. Geger, pengakuan terbaru yang mengejutkan dari Rivaldi bisa bikin Rudiana terseret mendapat hukuman maksimal. Di sisi lain, Elza Syarif lagi bikin skenario baru, namun digagalkan oleh Bu Titin. Pakar psikologi forensik, Reza mengatakan, mendapat kabar bahwa Rudiana dapat hukuman etik dari Polri. Aibtu Rudiana sekarang Ibtu, kemudian Aib sama Dedek dibikin laporan polisi oleh keluarga yang para terpidana ini sambil berjalan proses. Nah, ini nanti kan bisa dikaitkan dengan pemeriksaan HP atau BlackBerry, pemeriksaan CCTV dan sebagainya di situ, sehingga alat bukti yang dulu belum sempat disidik dalam perkara yang sudah selesai, sudah sampai inkrah katakan walaupun sekarang PK, ini masih bisa paralel untuk peninjauan kembali tadi kan. Menurut saya adalah penting di luar memang Pak Rudiana, terus ada Aep, ada Dede. Tapi kan ini mulai yang memang menempel kan cuma keterangannya Pak Rudiana sama Aep aja. Selainnya itu sudah mulai lepas mata rantai untuk menyatakan orang itu atau orang-orang ini adalah bersalah gitu loh. Jadi ya ini yang jadi toh tadi timnya Pak Otto juga sudah mulai melaporkan ada laporan palsu ataupun ada keterangan palsu ataupun ada sesuatu unprofesional lah yang memang akan diperiksa. Tapi yang menarik bagi saya tanggal 2 September kemarin kan ada LPSK. LPSK memberikan perlindungan kepada 7 terpidana ini. Khususnya pada Sudirman yang juga adalah pemberian secara fisik gitu kan untuk merekomendasi malah memindahkan dari Rutan Bandung ke Cirebon. Termasuk anak-anak ini. Kenapa LPSK juga masuk di sini? Karena LPSK melihat loh, iya ya jangan-jangan mereka juga adalah memang korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena atas laporan mereka atau dijadikan mereka adalah untuk laporan palsu. Dan saya sudah mendapatkan beberapa saksi lagi yang memperkuat, yang melihat langsung pemindahan korban yang dari tempat itu dipindahkan ke flyover. Yang mana berapa saksi? Ada 2 saksi. Ada 2 saksi. Oke, Iya. apa upaya selanjutnya kalau ya, gitu? itu nanti kita amankan. Dan tidak perlu orang lain tahu, nanti itu akan kita buka. Dan itu saya juga yang turun tangan sendiri ya. Kemudian yang melihat 2 terpidana ini yang minta tolong ke suatu rumah di mana bajunya semua penuh darah. Oke, sampai di Dan situ dulu. banyak lagi yang saya tidak perlu, tetapi karena itu janganlah jangan selalu mengecil-kecilkan klien saya, menuduh-nuduh klien saya. Itu udah proses hukumnya kan sudah dari penyidikan Polda Jabar, kemudian kejaksaan, dan kemudian sampai ke pengadilan. Nyeri, Rivaldi alias Ucil beri kesaksian baru yang mengejutkan publik. Kesaksian Rivaldi memberi petunjuk penting untuk membongkar dalang kasus Vina Cirebon. Bukti bahwa Rudiana sebagai otak yang melakukan rekayasa kasus Vina semakin terang. Di mana semua saksi dalam kasus Vina 2016 sudah mencabut kesaksiannya, kecuali Aep dan Rudiana. Namun, secara tiba-tiba, Elza Syarif mengungkap sebenarnya masih ada 2 saksi yang mengungkap jelas bahwa ada yang melihat pelaku memakai baju yang penuh darah. Ketika akan meminta tolong ke suatu rumah, pernyataan Elza itu dinilai sangat aneh. Kenapa Elza baru mengungkap sekarang?
Apakah tim Rudiana membuat saksi bayaran lain untuk membuat skenario baru? Yang saya ingatkan Bu Titin, itu ada formulir B4, tulisan tangan dari Saka Tatal yang mengakui menyesal telah memukul 1 kali almarhum Eki. Dan ibu ikut tanda tangan. Itu tolong diakui. Kan itu di kejaksaan, bukan di Polda. Apakah pada waktu itu Saka Tatal dipukul untuk menulis tangannya itu? Baik. Pengakuan itu. Saya berikan kesempatan kepada Bu Titin untuk menjawab itu. Silakan Bu Titin. Itu juga disiksa itu. Bu Titin? Ya, ya Mbak, kalau masalah 2016, mau orang suruh nulis apa, Saka Tatal waktu itu masih kecil. Sekarang yang lebih dahsyatnya lagi 2024, Sudirman itu juga sama nulis, sama mengakui 2024 loh setelah viral. Apa kabar di 2016 yang mereka betul-betul dalam kondisi penganiayaan yang luar biasa. Apapun yang ditulis, karena saya juga sudah komunikasi dengan yang dewasa, mereka juga betul-betul dalam kondisi yang sangat ketakutan, sangat tertekan. Dalam kondisi yang sudah babak belur, berdarah-darah, muka hampir tidak kelihatan. Itu yang disampaikan. Sekarang di 2024, Sudirman di 2024 yang sudah begitu viral juga dipaksa tidak mau bertemu dengan keluarga, mengakui dia ikut memukul. Jadi apapun yang disampaikan Ibu Elsa, saya sih anggapnya hayalan tingkat tinggi. Nggak ada urusan-urusan begitu. 2016 itu semua ketakutan, Bu. Semua ketakutan. Ngomong nggak sama. Oke. Saya kalau ngomong tuh jangan pakai pribadi ya. tidak ada yang menyerang pribadi Bu Elsa. Tidak ada menyerang pribadi. Tidak ada yang menyerang pribadi Bu Elsa. Bilang pusing lah, sekarang bilang hayalan tinggi. Saya bicara fakta. Anda itu jaga mulut Anda ya. Baik. Mulut nggak dijaga. Menurut mantan Wakapolri Ogroseno, tim Sus Polri harusnya membuka juga isi chat dari Rudiana. Jangan hanya memeriksa cat-cat para pelaku, karena bukti bahwa Rudiana otak yang merekayasa kasus sudah menguat. Jejak digital di HP Rudiana juga penting untuk membuktikan apa benar Rudiana yang melakukan rencana jahat untuk mentersangkakan 8 pelaku yang tidak bersalah. Apalagi, Ucil, terpidana kasus Vina, sudah bersaksi bahwa pada saat kejadian Vina dan Eki meninggal, Ucil sudah berada di penjara. Dan itu membuktikan bahwa bukan Ucil pelaku yang membunuh Vina dan Eki. Kemana sih dokumen-dokumennya pada waktu? Jangan terlalu gampang dong untuk menyatakan hilang demikian saja. Apalagi ini menyangkut dengan ancaman yang pada waktu itu tuntutannya hukuman mati loh. Kan ini menarik, tuntutannya hukuman mati, terus 3 DPO ternyata fiktif, 2 kan yang melakukan Peggy itu akhirnya katanya bukan Peggy itu, padahal diyakini oleh penyidik pada waktu di bulan Mei, ya memang ini orangnya, tiba-tiba terbantahkan, terus 2-nya itu fiktif, padahal 3 DPO fiktif ini adalah pelaku utama. Bagaimana saya bisa meyakinkan menggerakkan pelaku lain yang ini kalau 3 peran utama ini ternyata tidak ada? Bagaimana menggerakkan ini, menusuk segala macam dengan perbuatan-perbuatan yang detail pada penyidikan maupun dalam dakwaan? Nah, berarti ada sesuatu. Siapa yang buat? Berarti kan ada sesuatu. Ini naskah drama dong. Lagi-lagi Pak Ugro. Karena nggak klop dengan pelaku lain bilang, loh kami nggak ada, gitu loh.